Oke, halo Bu Petra, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jose Gabriel Theodor dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 8111411475. Pada saat ini saya akan menjelaskan dan mereview mengenai makalah saya di mata kuliah Literasi Digital Kemanusiaan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Oke, judul ataupun topik yang saya ambil dari eh, makalah ini adalah eh, mengenai topik etika cyber, etika dalam dunia cyber dan berjudul penyalahgunaan dating app untuk dijadikan ladang prostitusi online di Indonesia. Dimulai dari latar belakang, dunia yang sudah maju akan teknologinya ini, semua aktivitas manusia ini dipermudahkan, baik dari memesan makanan, mencari pekerjaan, mengerjakan pekerjaan, atau bahkan akhir-akhir ini ataupun di belakangan tahun ini muncul suatu inovasi baru ataupun suatu teknologi yang terdapat dalam suatu handphone ataupun gadget lainnya yaitu berupa dating app. Nah, dating app ini berfungsi sebagai aplikasi ataupun web untuk mencari sebuah pasangan ataupun jodoh bagi semua orang gitu. Nah, singkatnya dating app ini merupakan tempat atau wadah untuk berkenalan melalui aplikasi yang terdapat dalam gadget kita dan aplikasi ini itu dapat digunakan oleh semua kalangan. Nah, namun masih banyak saja ini oknum-oknum yang menyalahgunakan tujuan ataupun esensi dari dating app ini. Nah, di dalam makalah ini saya sudah merumuskan beberapa masalah. Dari yang pertama adalah apa ada hukum yang mengatur mengenai prostitusi online, lalu yang kedua bagaimana pihak penegak hukum dalam menanggapi masalah ini yang ataupun penyalahgunaan dating app ini, lalu yang terakhir bagaimana pelaku tindak kejahatan prostitusi online menggunakan dating app ini sebagai wadah ataupun tempat di mana ia menjalankan aksinya ataupun tindak pidananya. Oke, untuk materi intinya ataupun isinya, nah bisa dilihat dari makalah saya yang sudah saya share begini. eh, di Indonesia, maraknya penggunaan dating app ini sebagai tempat bagi anak muda maupun orang dewasa untuk mencari pasangan memang sangat membantu mereka yang sangat membutuhkan. Namun, di balik itu semua, banyak oknum yang menyalahgunakan dating app ini untuk digunakan sebagai tempat ataupun sarana oknum tersebut untuk menjalankan bisnis prostitusi yang sudah dijelaskan ataupun dilarang oleh undang-undang. Nah, sebelum masuk ke dalam tindak kejahatan prostitusi online, kita harus paham dulu bagaimana undang-undang menanggapi mengenai tindak pidana prostitusi Indonesia. Nah, bisa dibaca sendiri sini. Nah, maka dari itu kesimpulannya, kemajuan teknologi memang tidak dapat dikontrol baik dari segi pendidikan maupun non-pendidikan teknologi. Memang sangat membantu kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu kita harus menggunakan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya, meskipun banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi tersebut. Maaf. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dari segi penggunaan dating app yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari teman ataupun pacar ataupun teman chat di online, namun disalahgunakan untuk menjadi ladang ataupun wadah untuk melaksanakan tindak pidana prostitusi online. Meskipun untuk saat ini peraturan mengenai prostitusi online Indonesia masih belum ketat ataupun masih banyak yang merupakan pasal-pasal karet, namun kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan melek teknologi yang dan memiliki etika cyber yang seharusnya jauh lebih baik daripada oknum-oknum tersebut bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan semestinya. Karena ini menyangkut permasalahan ini sudah bersinggungan langsung dengan etika dalam dunia cyber. Maka dari itu, pergunakanlah teknologi dengan etika yang baik dan semestinya. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan ataupun saya review dari makalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ini. Mohon maaf Ibu jikalau memang ada kata ataupun perkataan saya yang tidak sesuai ataupun yang salah menurut Ibu dan teman-teman sekalian. Saya memohon maaf. Maka dari itu saya berterima kasih sekali sekali lagi. eh, Selamat malam Ibu ataupun selamat pagi ataupun selamat siang dimanapun Ibu berada dan menonton video ini. Saya sangat berterima kasih karena sudah memberikan kesempatan saya untuk mengerjakan ujian ini. Sekali lagi mohon maaf dan saya tutup. Terima kasih Ibu.